Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan al-akhwat, so'imin so'imat dimanapun Anda berada, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala amal ibadah Anda di bulan Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda diberi kemampuan serta kemauan untuk melakukan amal soleh untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak kisah dalam Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu kalau dibagi itu ada 3 ya. Sepertiganya berbicara masalah tauhid, masalah iman. Sepertiganya berbicara masalah syariat. Dan sepertiganya berbicara masalah kisah. Ada banyak kisah, namun ada 2 kisah yang cukup menarik kalau kita komparatifkan, kita bandingkan. Yang pertama kisahnya Fir'aun, yang kedua kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Jemaah sekalian, kita sangat masyhur kisah Fir'aun. Tapi yang paling menarik adalah apa? Ketika menjelang sakaratul maut, air laut sudah dia minum. Saat itu dia sudah tidak punya harapan untuk bisa menyelamatkan diri dengan kekuatannya. Fir'aun saat itu menyatakan pertaubatannya. Dia mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Dia mengatakan, saya beriman kepada Rabb yang diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang muslim. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya? Ternyata tidak. Di lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, al-ana wa qad asait wa kunta min qablu minal mufsidin. Wahai Fir'aun, sekarang kamu baru sadar, padahal sebelumnya kamu termasuk pelaku kemaksiatan, banyak melakukan kerusakan. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab Fir'aun, kemudian mematikannya dan menyimpan jenazahnya agar menjadi ibrah bagi orang-orang sesudahnya. Ini kisah Fir'aun. Di saat yang sangat sulit, dia mencoba meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyatakan pertobatan, sebuah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima taubatnya. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Fir'aun, kau baru sekarang taubat, padahal sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kisah kedua jamaah sekalian adalah kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta. Ma'asyiral muslimin, kita juga sangat kenal dan pernah mendengar bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam, di mana pada akhirnya beliau meninggalkan kaumnya, lelah berdakwah, meninggalkan tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada beliau, yang Allah percayakan kepada beliau, yaitu menjadi inspirasi kebaikan bagi manusia di sekitarnya. Karena keras kepalanya kaumnya, beliau meninggalkan mereka, seakan-akan beliau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, singkat cerita, beliau ini dilempar oleh para kru kapal ataupun kru sampan ataupun kapal pada saat itu. Beliau pun ditelan oleh ikan hut. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi gelap gulita. Tidak ada siapa-siapa di perut ikan paus. Beliau hanya sendiri, tidak bisa berkata kepada siapa-siapa. Kondisinya betul-betul sangat mengerikan. Kondisinya betul sangat sulit sekali yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian jamaah sekalian, Yunus alaihissalam pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya yang beliau lakukan, yaitu meninggalkan dakwah. Ma'asyiral muslimin, beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah, dan aku maha suci dirimu, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jemaah sekalian, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam? Ternyata iya. Kemudian apa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam? Salah satu sebabnya adalah Allah mengatakan, laula kana minal falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Yunus alaihissalam bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali beliau membasahi lisannya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengatakan, kalau bukan karena itu, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat Yunus alaihissalam tinggal di perut ikan paus sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kisah Yunus alaihissalam.
di saat menghadapi kesulitan, di saat kesulitan yang luar biasa sekali, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun menolongnya. Jemaah sekalian, ada dua hal yang mendasar dalam masalah ini. Firaun, dia nggak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Sementara Yunus, beliau adalah orang yang berdakwah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan karunia yang Allah berikan kepada beliau, lisan yang fasih, kemudian hartanya, tenaga, waktu yang beliau miliki dalam rangka melayani syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ketika kondisi kesulitan betul-betul menghimpitnya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya dan memberikan solusi dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, ada satu hal yang hendak saya sampaikan dari kisah ini, yaitu apa? Kata Rasul, ta'arraf ilallah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di saat kamu baik, di saat kamu sehat, di saat kamu bahagia, di saat kamu kaya, di saat berbagai macam kesenangan itu ada pada kamu, di saat kita bersama dengan keluarga, di saat kita berada di atas angin, di saat kita kapanpun, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, ya'rifka fi syiddah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di saat-saat kita mengalami kesulitan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, luar biasa. Ini Allah Maha Syakur, Maha Pembalas kebaikan. Kalau ada orang berbuat baik kepadanya, Allah akan balas dengan yang lebih baik. Ketika ada orang yang mengingatnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya di saat dia mengalami berbagai macam kesulitan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, di saat wabah corona yang menimpa kita ini, kita banyak di rumah, maka tidak ada hal yang paling baik kita lakukan kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar dengan lisan saja, tapi segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, umur kita, kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, keahlian yang kita miliki, harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, demikian juga anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, manfaatkan semuanya untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda kaya, berikanlah kekayaan yang Anda miliki dengan berbagi kepada orang di sekitar Anda, untuk melayani dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbagi kepada orang yang sangat membutuhkan. Untuk apa? Untuk mengembangkan dakwah dan memperkuat dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda punya kecerdasan, punya keahlian, gunakan kecerdasan tersebut untuk melayani syariat Allah Subhanahu wa taala. Entah mendakwahkannya atau memfasilitasi dakwah atau memberikan ruang untuk jihad fisabilillah atau apapun jamaah sekalian. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, demikian juga ketika Anda punya tenaga, gunakan tenaga tersebut untuk melayani syariat Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Wajar kalau dulu ada salah seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, pernah dikatakan oleh Rasulullah, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah." Ya Mu'ad, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Mu'ad, ada satu nasihat, ada satu wejangan yang saya titipkan kepada kamu agar kamu melaksanakannya sehingga cinta saya kepada kamu semakin bertambah. Mu'ad berkata, apa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, jangan lupa, fi duburi kulli sholatin, setiap penghujung sholat, kamu baca doa, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku, ala dzikrika, agar senantiasa mengingat kepadamu, wa syukurika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memberikan ibadah yang terbaik, pengorbanan terbaik di jalanmu ya Allah. Jamaah sekalian, zikrik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memanfaatkan semua yang kita miliki dalam rangka beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajma'in, dan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi perubahan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.